Mantan pelatih Timnas Indonesia U16, Fakhri Husaini, mengaku baru akan mengakui kualitas Shin Tae-yong jika berhasil meraih gelar juara Piala AFF. Fakhri Husaini kembali melontarkan opininya perihal Timnas Indonesia dan Shin Tae-yong sebagai pelatihnya di era saat ini. Kali ini Eme menyinggung soal kekuatan Timnas Indonesia di tangan Shin Tae-yong yang dinilai belum terkuat di Asia Tenggara. Meski diakui oleh Fakhri bahwa parameter kekuatan Timnas Indonesia adalah ketika berhasil mengalahkan dua tim kuat seperti Vietnam dan Thailand. Parameter tersebut juga sekaligus menandakan seberapa bagus level pelatih Timnas Indonesia dan tingkat keberhasilannya. Bagi Fakhri, Vietnam dan Thailand merupakan musuh bebuyutan yang harus dikalahkan Indonesia, termasuk di ajang Piala AFF. Bagaimana Shin Tae-yong bisa diakui olehnya, yakni dengan membawakan gelar juara Piala AFF, trofi yang dinilai sakral bagi Fakhri. Ia juga sedikit menyentil beberapa pihak yang menyebut Piala AFF sebagai Piala Ciki, karena pada nyatanya Indonesia belum pernah meraih gelar di ajang ini. Kalau sudah bisa mengatasi Vietnam dan Thailand, itu baru kita bisa menyatakan bahwa kita rajanya di Asia Tenggara. Sekarang saya masih belum melihat itu karena kita belum pernah juara Piala AFF, ujar Fakhri. PSSI sedang gencar-gencarnya mencari pemain keturunan demi memperkuat Timnas Indonesia. Terkait hal itu, satu pemain top lagi dikabarkan sudah dikontak PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan akun Twitter Indonesia Abroad. Pemain top lain sudah dikontak PSSI. Mari kita lihat prosesnya, tulis akun Indonesia Abroad. Pada Selasa 29 April 2024 malam WIB, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memperkenalkan 3 pemain keturunan sekaligus yang diproyeksikan memperkuat Timnas Indonesia, yakni Maarten Paes, Calvin Verdong, dan Jens Raven. Maarten Paes sudah mendapatkan paspor Indonesia kemarin pagi. Sementara itu, Calvin Verdong dan Jens Raven dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia WNI. Merujuk kepada tweet akun Indonesia Abroad yang mengatakan kata pemain top, ada beberapa pemain keturunan yang memiliki rekam jejak mentereng. Beberapa di antaranya Jairo Riedewald, Kevin Dix, dan Emil Audero. Untuk Jairo Riedewald, Erick Thohir dikabarkan sudah komunikasi secara online dengan gelandang 27 tahun tersebut. Jairo Riedewald kabarnya dijadwalkan tiba di Indonesia pada Maret 2024. Menarik menanti siapa lagi pemain keturunan jempolan yang bersedia memperkuat Timnas Indonesia. Tentunya kabar yang membahagiakan jika ada lagi pemain keturunan yang mau memperkuat skuad Garuda. Stadion Gelora Bung Karno bakal jadi venue laga Timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina, Juni nanti. Namun sebelum laga itu, Stadion Gelora Bung Karno akan dipakai konser NCT Dream. Indonesia akan memainkan 2 laga kandang pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga pertama adalah lawan Irak, 6 Juni 2026. Lalu, pada 11 Juni, skuad Garuda akan menjamu Filipina. 2 laga tersebut, sesuai dengan jadwal awal, bakal dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno. PSSI kini tengah menyiapkan 2 laga itu. PSSI melakukan peninjauan kondisi lapangan pada hari Selasa kemarin. Saat peninjauan dilakukan, sedang ada persiapan untuk acara konser musik NCT Dream. Seperti diketahui, pada 18 Mei nanti, bakal ada konser NCT Dream di Stadion Gelora Bung Karno. Konser ini bakal digelar di area dalam stadion. Panggung dan beberapa perlengkapan konser sudah dipasang ketika PSSI meninjau kawasan Stadion Gelora Bung Karno. Mudah-mudahan setelah konser NCT Dream segera dibenahi dan dimaksimalkan pemeliharaannya, nanti 6 hari setelah konser, saya akan kembali untuk melihat rumput di GBK, ucap Sekjen PSSI, Yunus Nusi. Dari foto-foto yang diunggah di situs resmi PSSI, kondisi rumput di Stadion Gelora Bung Karno terlihat kurang ideal. Ada beberapa bagian lapangan yang rumputnya kering. Sebelum peninjauan yang dilakukan Yunus Nusi dan tim PSSI, sudah melakukan komunikasi dengan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno. Sang Ketua PSSI meminta komitmen untuk menjaga kondisi rumput. Sudah komunikasi dengan pengelola GBK. Saya tekankan kepada GBK untuk rumputnya harus sesuai standar internasional, karena ini pertandingan kualifikasi Piala Dunia, ucap Erick beberapa hari yang lalu. Penyerang FC Utrecht oleh Romeni mengungkapkan bahwa dirinya memiliki ikatan dengan Indonesia karena nenek dan ibunya lahir di sana. Hal itu diungkapkan Romeni saat berbincang di podcast Football Primer terkait pendekatan PSSI untuk menaturalisasinya.
Pemain berusia 23 tahun itu mengaku banyak mendengar cerita mengenai Indonesia. Itu sebuah kebanggaan, karena nenek dan ibu saya lahir di Indonesia. Jadi saya mendengar banyak cerita dan memiliki ikatan dengan negaranya. Jadi, saya banyak membicarakan hal ini dengan keluarga, juga teman. Ini sangat menarik, karena Anda benar-benar bisa menjadi contoh dan menginspirasi orang-orang dalam jumlah yang banyak. Jadi itu merupakan kesempatan yang menyenangkan, ujar Romeni. Romeni juga mengaku sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir soal naturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Namun, Romeni masih mempertimbangkan dengan matang untuk bermain bersama timnas Indonesia karena masih memimpikan bisa berseragam timnas Belanda. Ya, sudah ada pertemuan dengan Erick Thohir, ujar Romeni. Kehadiran Romeni yang berposisi striker sangat cocok dengan kebutuhan timnas Indonesia yang masih kekurangan pemain tajam di posisi penyerang. Tim Merah Putih memang memiliki sejumlah nama di lini depan seperti Rafael Struijk, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, hingga Dimas Drajat. Namun, keempat pemain ini masih kesulitan untuk unjuk ketajaman bersama timnas Indonesia. Pemain Crystal Palace. Gelandang bertahan Crystal Palace ini dikabarkan akan segera mengunjungi Indonesia untuk dua agenda penting. Hal ini disampaikan oleh pengamat sekaligus komentator sepak bola ternama tanah air, Roni Pangemanan atau yang akrab disapa Bung Ropan, melalui sebuah video yang diunggah pada kanal YouTube Bung Ropan, Minggu yang berjudul Jairo Riedewald, ingin datang ke Jakarta akhir Mei jika tak ada hambatan. Menurut Bung Ropan, ada dua agenda penting yang bakal dijalani Jairo jika jadi datang ke Indonesia pada akhir Mei 2024 mendatang. Pertama, untuk mengurus proses naturalisasi, menyerahkan dokumen, dan melengkapi administrasi, untuk kemudian bertemu dengan Ketum PSSI Erick Thohir. Menurut Bung Ropan, segera memproses berkas naturalisasi dan bertemu Erick Thohir merupakan keinginan langsung Jairo Riedewald. Jairo Riedewald, pemain berusia 27 tahun yang bermain untuk Crystal Palace di Liga Primer Inggris ini, mengharapkan secepatnya dia berada di Indonesia. Artinya dia ingin untuk memproses semua urusan dia, dokumen-dokumen dia, administrasi, agar dia bisa dinaturalisasi dan menjadi bagian dari tim nasional Merah Putih, ujar Bung Ropan.